Shalom Tiberias. Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara kesaksian mujizat. Saudara, mujizat itu nyata. Artinya semua kita bisa mengalami mujizat. Mujizat bukan hanya harapan, mujizat bukan hanya kerinduan, tapi mujizat adalah kenyataan yang bisa dialami oleh kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu jemaat, yaitu Pak Sabar Tobing, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, sehingga Pak Sabar bukan hanya orangnya sabar, saudara, tapi juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita langsung jumpai Pak Sabar. Shalom Pak. Shalom Pak. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat Pak ya? Sehat luar biasa Pak. Boleh. Baik, silakan langsung Pak. Gimana kesaksiannya Pak? Ya. Perkenalkan, nama saya Sabar Tobing. Saya jemaat Tiberias. Ya, kurang lebih Pak, waktu saya masih kuliah dulu, saya pernah mengikuti ibadah kaum muda di Tiberias Center waktu itu. Waktu itu ada ibadah pengurapan anak muda. Dan saat itu almarhum mendiang pendeta Dr. Yesaya Pariaji menubuatkan saya. Dia bilang seperti ini, akan menjadi seorang CEO pimpin perusahaan besar pada saat itu. Dan saat itu juga ada pendeta Aristo di sampingnya. Jadi kita itu ada anak muda bergiliran begitu didoain. Pada saat itu saya tidak memahami apa itu jadi seorang pimpinan perusahaan besar ya. Tetapi seiring berjalannya waktu Pak, Tuhan genapi janjinya. Sehingga hari ini saya bisa memiliki cabang bukan hanya di Jakarta, tetapi juga ada di Surabaya dan juga ada di Medan. Dan saya juga memiliki ratusan karyawan. Oh, jadi udah jadi CEO gitu ya? Iya, puji Tuhan. Saat ini saya sudah menjadi CEO untuk pimpin sebuah perusahaan Pak. Boleh, perusahaannya apa? Mungkin Bapak Ibu bisa searching di High Five, itu adalah saya founder dan CEO-nya. Oh, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita sudah membantu lebih daripada 20.000 perusahaan di Indonesia, sehingga kita bisa sampaikan bahwa kita ada market leader di perusahaan ini. Puji Tuhan. Jadi awalnya waktu itu udah langsung CEO atau anak muda biasa? Itu anak muda biasa, dan itu perjalanan yang tidak mudah ya, Pak Pendeta. Saya mengalami jatuh bangun dulu juga dalam bisnis, tetapi saya memiliki suatu keyakinan bahwa minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Dan kebetulan saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang sangat miskin ya. Karena saya anak kelima dari 6 bersaudara, papa saya sudah meninggal saat saya masih kecil. Sehingga saya sangat sulit untuk menempuh pendidikan, apalagi di Jakarta. Saya kan dari Medan. Ya, tapi saya di waktu kecil ya, saya pernah mendengar firman Tuhan mengatakan seperti ini di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sehingga itu yang selalu tertanam dalam hati saya. Sehingga proses yang tidak mudah, saya kuliah di Jakarta, saya kerja sampai kuliah, sampai hari ini saya sudah mengambil doktor S3. Dan saya juga dosen sudah 12 tahun di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Saya cum laude, saya lulus cum laude dari university, dan itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Luar biasa, saya sangat diberkati di gereja ini. Saya punya kerinduan kapan saya akan memberikan kesaksian ini, supaya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming yang ada di gereja ini tetap memiliki keyakinan bahwa kita ada di gereja yang benar. Ya, saya sangat memiliki keyakinan itu. Saya sangat bertumbuh Pak di gereja ini. Saya dulu masih ikut choir waktu di GBK ya. Saya ikut choir juga, saya ikut choir di GBK. Oh, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saya sangat luar biasa Pak. Saya sangat diberkati hari ini. Bukan hanya saya selalu mengimani apa yang disampaikan oleh hamba almarhum mendiang Pariaji. Kita punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Sehingga saat ini saya sangat-sangat diberkati Tuhan Yesus. Saya memiliki beberapa rumah dan juga segala Tuhan beri dalam hidup saya. Ini yang saya lihat, ini yang saya saksikan di gereja ini, Pak. Ya, sekali lagi saya sangat mengucap syukur Pak atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Yang pasti anak-anak muda memiliki roh yang the best dan the biggest, itu yang selalu tertanam dalam hati saya. Ya, bagaimana sih kita yang the best, yang the biggest? Ya, kita harus benar-benar bayar harga di dalam studi kita. Ya, saya selaku dosen selalu sampaikan tidak ada yang instan. Semua proses itu harus dijalani. Ya, kita percaya Tuhan akan bantu, tetapi ada bagian kita yang mesti kita harus kerjakan. Seperti itu.
Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, jadi awalnya Pak Sabar waktu itu masih muda, udah kerja belum waktu itu? Saya Waktu di center itu? sudah, karena saya Pak Pendeta izin, saya kan kuliah sambil bekerja ya. Karena saya anak orang susah, jadi saya cari uang sendiri, Pak. Oh, cari uang Saya cari uang sendiri, saya kerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam saya kuliah. Ya, dari diploma 3, S1, S2 sampai hari ini saya ambil doktoral S3 di salah satu universitas swasta terbaik di Jakarta, Pak. Ya, jadi waktu itu masih biasa ya, masih pas-pasan gitu ya? Masih pas-pasan, Pak. Bahkan kalau saya itu ke gereja Tiberias itu saya naik angkot, Pak. Naik angkot ya? Naik angkot, ya. Ya naik angkot. Jadi Sekarang naik apa? Tuhan kasih mobil yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Ya, saya- Mobilnya berapa? Mobilnya berapa? Kurang lebih ada 10, Pak. Ada 10 ya? Ada 10, Pak. Ya. Udah bayar pajak belum? Sudah. Iya. Tuhan Yesus sangat baik, Pak. Luar Dulu biasa. naik angkot, sekarang mobilnya 10 ya? Ada, ya Iya. termasuk Alphard juga dan lain. Wah, betul. Dan saya dan kalau Bapak Ibu nggak apa-apa ini ya. Saya karena saya mengimani saya itu seorang CEO yang diberkati Tuhan, sampai nopol mobil saya itu semua CEO, Pak. Oh, CEO. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mobil, CEO belakangnya itu saya, Pak. oh itu. Pantesan kemarin di tikungan Kelapa Gading ada CEO gitu ya? Iya. Itu Bapak itu ya? Jadi mulai dari tanggal lahir saya tanggal 24, 25, 26, 27, 28 itu semua CEO di belakangnya, Pak. Gitu. CEO itu apa? Chief Executive Officer, Pak. Seperti yang dinubuatkan? Seperti yang dibuatkan oleh hamba Tuhan Pendeta Mediang Dr. Ayes Pariaji. Dan itu terjadi? Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Waktu dinubuatkan itu diurapi minyak gitu ya? Iya. Itu ada kebayang nggak? Saya anak muda. Saya nggak kebayang, Pak, karena saya nggak mungkin, nggak pernah kepikir, nggak mungkin lah, masa saya bisa pimpin perusahaan, masa saya punya karyawan, nggak mungkin, Pak, karena makan aja susah kan. Jadi, tapi saya taat, Pak, dan jujur aja kalau saya itu ke gereja, Pak, waktu itu nggak ada duit saya, tapi saya tetap ke gereja. Tetap ke gereja. Ya, walaupun saya kadang persembahan lewat. Tuhan ampuni saya nggak ada duit, ya. Karena memang nggak ada duit, benar-benar nggak ada duit untuk kasih persembahan saja. Tapi saya belajar taat sungguh-sungguh, Taat ya. taat sungguh-sungguh. Jadi teman-teman saya ngajak saya, ayo ke gereja di sinilah segala macam. Tapi saya nggak tahu, saya tetap bertumbuh di gereja ini, Pak. Oh, teman-teman ngajak di mana gitu Iya, ya? teman saya ngajak saya ke gereja ini, ayo ke gereja ini, Pak. Tapi saya nggak. Tapi di Tiberias terus Di ya? Tiberias. Saya kan dulu ikut Bapak juga, Bonerges, apa itu? Iya, Pak Pariaji ya? Iya, Pak Pariaji, iya, terus, ikut. terus. Ya, jadi ya benar-benar saya bertumbuh di gereja ini, Pak. Iya. Saya mengalami mujizat dan benar-benar dipulihkan luar biasa di gereja ini. Puji Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah ya, saya mengalami masalah juga, hal yang sangat bahkan benar jatuh, minus benar-benar, tapi Tuhan kuatkan saya. Apa yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita diberkati, pasti dipulihkan. Asal kita jangan mundur ataupun meninggalkan Tuhan, itu yang paling penting. Setia ya? Setia sama Tuhan Yesus, Pak. Setia Sampai ibadah juga ya? Ya harus ibadah. Terus dulu saya rajin, Pak, setiap hari Sabtu kan ada ibadah kaum muda ya. Kaum muda ya. Saya ikut ya, walaupun kadang udah pulang kerja udah capek, tapi saya tetap ibadah ikut. Ya, Puji Tuhan. gitu. Nah sekarang, ya. Dan keluarga saya semua jadi ikut di gereja ini, Pak. Seperti itu. Oh, Iya. puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. buat- Dulu mama saya nggak setuju, saya ada abang saya juga, tapi mereka bisa menyaksikan bahwa Tuhan memulihkan hidup saya, Tuhan memberkati hidup saya, sehingga mereka, oh ya ternyata nggak salah nih, mereka ikut di gereja ini, dan saya sangat bersyukur, gitu Pak. Saya dibaptis di gereja ini, adik saya pun dibaptis, ya kita menerima pertobatan semua di gereja ini, Pak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah inilah saudara, ini produk Bonerges ini ya. Saya benar-benar produk asli dari Bonerges, Pak. Asli. Ya? Asli, Pak. Dari kuliah, Pak. Bukan KW-KW gitu ya? Bukan, Pak, bukan. Asli gitu ya? Asli. Luar biasa. Masih Bonerges atau udah punya istri Pak? Oh, saya belum menikah, Pak. Oh belum menikah. Mungkin ada yang mau daftar. Pendaftaran dibuka. Ya. Saya sangat bersuka cita, Pak, hari ini. Puji Tuhan. Nah ini bersyukur ya, jadi dinubuatkan Pak Pariaji juga didampingi Pendeta Aristo ya. Ya, Tapi Minggu juga suka ikut ibadah Ibu Gembala ya, Ibu Iya, Pendeta ikut Darlene Pariaji ya. Iya. Iya. Waktu itu pun kan nggak bisa langsung the best ya, The maksudnya nggak best, bisa langsung punya perusahaan besar, nggak seperti itu. Perjalanannya kan panjang sekali. Waktu itu saya pernah jatuh, punya hutang ya, masih muda udah punya hutang. Tapi kan bisnis kan nggak mudah ya, prosesnya panjang sekali gitu loh. Waktu itu saya ibadah di Balai Sarbini, terus Ibu Daniarti
Ibu Gembala Sidang ya. Saya bilang, Ibu saya punya utang, bisnis saya sedang bermasalah nih. Berapa utang kamu? Gitu. Saya sebutkan nominal angka pada saat itu. Ibu dari waktu itu Ibu Daniarti kan lihat saya, wah ini anak muda kok udah punya hutang besar, gimana ini pikirkan. Tapi udah kamu percaya ya, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan bulan ini lunas. Dalam hati saya bulan ini lunas gimana caranya? Tapi ya udahlah, imani aja, gitu kan? Imani aja Pak. Ya udah. Akhirnya berjalannya waktu Tuhan pulihkan Pak. Ya bahkan nggak ada hutang saya Rp1 pun. Nggak ada utang Rp1 pun. Kita berikan Itu luar biasa. Kita buka cabang di Surabaya, kita buka cabang di Medan, di Jakarta, di Kelapa Gading itu juga ada cabang kita Pak. Kelapa Gading ada cabang, ada di Jaksel juga ada cabang, di Sunter ada cabang, di Tangerang juga kita punya cabang Pak. Jadi berapa cabang itu? Total sekarang ada 8 Pak. 8. Karyawannya? Ada hampir ada 200 lebih. Hampir 200 lebih. Ya. Jadi ya sekali lagi ini luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi asli produk Buah Nerges ya. Asli Pak. Nah ini Buah Nerges nanti ada itu tuh. Ada Winner Camp Camp, ya. ya. Winner Camp tanggal 27-29 Juni dengan tema Vision. Vision kan itu berarti ya masa depan kita Masa ya. harus punya visi, Punya visi ya. anak-anak muda harus punya visi ke depan ya. Sehingga saya sangat percaya sih kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti berkati. Saya punya keyakinan itu. Ya, nggak ada, maksudnya saya benar-benar seperti yang saya bilang tadi, saya ini anak orang susah, orang miskin, ya, tapi Tuhan bisa berkati. Ya, menurut saya sangat luar biasa Pak. Gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak yang menyaksikan acara ini di Gading Nias, juga di rumah, mungkin banyak yang lagi cari kerja susah atau nggak punya kepercayaan diri bisa jadi CEO. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, gimana Pak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pasti menurut saya kita harus yang the best dan the biggest di bidangnya. Itu yang selalu dulu mendiang Bapak Pariaji kan selalu bilang, ayo anak-anak muda yang the best, yang the biggest di bidangnya. Karena saya sangat percaya, Pak, saya sebagai dosen ya, menurut saya orang itu harus the best, the biggest di bidangnya. Karena tidak akan mungkin orang itu the best di segala bidang, apalagi ahli di semua bidang. Harusnya the best di bidangnya. Terus apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Apa yang menjadi visi kita? Makanya benar-benar anak muda itu harus punya visi. Ya, punya visi, punya goals kemana nih, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ke depan, seperti apa. Sehingga Tuhan akan tuntun ya. Tidak mudah, tapi saya sangat percaya kalau kita ngandalin Tuhan, ya pasti bisa ya. Segala sesuatu itu pun bisa terjadi di dalam Tuhan. Gak ada dan tidak ada yang gagal dalam Tuhan. Dan itu di Tiberias. Dan itu ada di Tiberias. Boanerges. Karena saya sangat percaya minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Ya, itu, dan juga saya sangat percaya apa yang sudah Tuhan pilih, gereja ini sudah Tuhan pilih ya. Saya sangat percaya kita ada di gereja yang benar ya. Pastinya kita ada di suatu pengembalaan ya, gereja yang benar itu Ibu Daniarti Pariaji. Terima kasih Bu Daniarti, saya selalu Bu. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya rasa sih cukup. Puji Tuhan. Saudara, demikian kesaksian dari Pak Sabar Tobing, dinubuatkan oleh mendiang Pak Pariaji, juga Pendeta Aristo, juga Ibu Daniarti Pariaji di Balai Sarbini, sekarang menjadi CEO dan punya 8 cabang, 200 lebih karyawan, seorang anak muda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Tiberias, Boanerges, sepanjang kita setia, terima pengurapan minyak, terima tubuh dan darah Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat pasti terjadi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.